Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatihatul Ajhar. Saya dari kelas 2 DPJAS NPM 192191129. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat belajar gerak. Yang pertama, pengertian belajar gerak. Pengertian belajar gerak atau motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Nah, beberapa penjelasan belajar motorik menurut para ahli yaitu menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Jadi, bahwa belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerakan yang terampil dan benar. Selanjutnya mengenai bentuk gerak. Kemampuan gerak dasar yaitu bentuk gerakan-gerakan sederhana yang dapat dikategorikan dalam 3 bentuk gerakan. Yang pertama ada kemampuan lokomotor, yang kedua ada kemampuan non-lokomotor, dan yang ketiga ada kemampuan manipulatif. Yang pertama, kemampuan lokomotor yaitu gerak dasar perilaku seseorang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dibuktikan dengan adanya perpindahan tubuh atau traveling dari satu titik ke titik lain. Dan yang kedua yaitu kemampuan non-lokomotor diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh mengintari porosnya. Nah, pelaku tetap pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Selanjutnya yang terakhir, kemampuan manipulatif. Kemampuan gerak dasar manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. Misalnya, melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lain yang berkaitan dengan lemparan dan tangkapan sesuatu. Selanjutnya mengenai ranah gerak. Ranah gerak ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada ranah gerak kognitif, yang kedua ada ranah gerak afektif, dan yang terakhir ada ranah gerak psikomotor. Yang pertama ada ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental atau otak. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah ranah kognitif. Nah, tujuan aspek kognitif ini yaitu berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, seperti mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, ada ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Nah, ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang itu telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Dan yang terakhir ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan atau skill, tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Nah, hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar efektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku, namun tidak sama. Nah, ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya lagi. Jadi kesimpulannya bahwa belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerakan yang terampil dan benar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.